boleh diklik di bagian pojok kiri dengan berlogo handphone bertuliskan Join Audio yang ditunjuk oleh panah nomor 1 yang berwarna hijau. Kemudian Bapak Ibu boleh mengklik Call via device audio yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau. Dan kemudian apabila setelah diklik Call via device audio akan muncul logo mikrofon yang di sebelah kanan yang ditunjuk oleh panah berwarna merah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa mendengarkan suara dari Zoom pada siang hari ini. Baik, kita akan langsung masuk ke tahapan berikutnya. Kita akan mencoba apakah Kak Lilis sudah masuk bergabung bersama kita. Halo Kak Lilis. Halo Kak Munazir, apakah suara saya sudah bisa terdengar? Oke, untuk suara Kak Lilis sudah terdengar dengan jelas, Kak Lilis? Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, Kak Lilis, kita melakukan foto sesi bersama dulu. Boleh sekali. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Mari kita untuk simbolisasi kita memulai acara pada siang hari ini dan di hari pertama. Boleh ya Bapak Ibu kita berfoto terlebih dahulu. Nah, saya lihat Bapak Ibu sudah banyak sekali yang mengaktifkan kamera nih. Saya suka sekali kalau seperti ini. Nah, Bapak Ibu. Iya, betul sekali Kak Munazir. Oh iya, Bapak Ibu dari Kabupaten Agam, ikonnya dari Kabupaten Agam gimana nih Bapak Ibu? Jempol atau peace atau sarange atau gimana nih Bapak Ibu? Oh, gini katanya Bapak Ibu guru dari SD Negeri 7 Bayua. Oke. Gini ya Bapak Ibu, semangat gini ya. Boleh. Baik, akan saya pandu ya Bapak Ibu, mungkin bisa tahan senyumnya dan tangannya karena Bapak Ibu kan tidak tahu ya ada di slide berapa. Baik. Oke. Saya akan memandu. Dalam hitungan saya juga akan mengepalkan. 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya akan membagikan terlebih dahulu agar nanti bisa dibagikan di grup Telegram Bapak Ibu sekalian. Sebentar ya Bapak Ibu, tahan dulu senyumnya. Oke. Ya. Oke, ada 17 slide ya Kak Lilis? Wow, luar biasa sekali. Antusias dari Kabupaten Agam pada siang hari ini luar biasa. Tidak apa-apa. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Masih loading nih di tempat saya Bapak Ibu. Agar langsung bisa dibagikan di grup Telegram. Wow. Oke. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Wow. Kenapa ini? Ada apa ini? Oke, untuk di grup Telegram belum bisa kita berbagi Kak Lilis karena masih benar. WhatsApp dulu nih kalau Nazir, tapi loading. Oke, sudah bisa. Oke, kita masuk ke slide kedua Kak Lilis. Ya, boleh. Masuk slide kedua Bapak Ibu. Bisa tahan senyumnya terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Saya akan memulai ya dalam 3, 2, 1. Oke, luar biasa sekali. Tahan dulu Bapak Ibu. Ya. Oke, saya akan menuju ke slide yang ketiga. Tahan dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali. Sebentar. Oke. Ya, slide yang keempat Bapak Ibu bisa ditahan lagi ya. Oke. Dalam 3, 2, 1. Oke, lagi mungkin Kak Munazir? Satu lagi boleh Kak Lilis di slide yang kelima. Oke. Di slide yang terakhir ya Bapak Ibu. Benar Kak Lilis. Karena sudah banyak yang tidak open kamera ternyata. Oke, 1, 2, 3. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Oke, sudah bisa nih Kak Munazir. Baik. Oke, mungkin langsung bisa di slide Kak Munazir. Iya. Oke, terima kasih Kak Lilis. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan dengan segala hormat. Silakan Kak Lilis. Baik, terima kasih. Saya buka terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena di sini saya bertugas sebagai pengantar materi pedagogi
Seperti itu. Sebenarnya saya ini hanya sharing-sharing aja karena ilmu saya juga masih jauh berbeda, jauh dari Bapak Ibu sekalian begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya oleh Kak Munazir. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, nama saya Lilis. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Lilis aja, atau Mbak Lilis juga boleh Bapak Ibu, tapi kalau Bu rasanya kurang bagaimana begitu ya Bapak Ibu, karena saya yakin sebenarnya saya ini siswa-siswi dari Bapak Ibu sekalian begitu. Oke, bentar. Nah, baik Bapak Ibu, saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum saya memulai. Saya ingin bertanya, pertanyaan saya sudah ada di link Zoom Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sudah siap menghadapi PTMT atau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ya? Semoga tidak salah. Itu sudah tatap muka Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Sangat siap katanya Bapak Komite atau Ibu Komite PSP. Apa nih PSP? Oke. Siap sekali katanya Ibu Dewi, luar biasa sekali. Apakah sudah mulai tatap muka Bapak Ibu? Kalau boleh saya tahu? Atau belum? Oke. Insya Allah siap. Oh, sudah mulai tatap muka, luar biasa sekali. Berarti ini materi kita bisa sangat relate sekali ya, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai juga gitu ya, karena Bapak Ibu sudah siap, kita mungkin bisa next, Kak. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk survei Menti. Sebenarnya Mentimeter itu apa Bapak Ibu? Mentimeter itu merupakan suatu polling, begitu ya. Jadi polling survei yang bisa real time. Nah, baik. Oke, Bapak Ibu bisa akses Menti yang sudah dibagikan oleh rekan-rekan di kolom komentar, bisa langsung diklik. Nah, mungkin biar tidak ketumpuk gitu ya Bapak Ibu tidak perlu menuliskan nama dan asal sekolah di kolom komentar. Kenapa? Karena kita nanti juga akan ada sesi presensinya gitu. Jadi kita gunakan kolom komentar kita sebagai media komunikasi kita. Oke. Dari Bapak Darmi belum dapat izin PTMT. Mungkin di daerahnya masih zona yang belum diizinkan gitu ya. Oke. Silahkan Bapak Ibu diklik dan saya akan membagikan gitu ya. Sebentar. Nah, oke, saya akan membagikan, luar biasa sekali, sudah banyak sekali. Oke, saya suka sekali kalau Bapak Ibu interaktif seperti ini. Ya, sudah terlihat atau belum nih di layar? Karena ada 2 pertanyaan ya Bapak Ibu, semoga sudah terlihat gitu. Nah, sebentar. Nah, Bapak Ibu, yang pertama pertanyaan saya adalah menurut Bapak Ibu bagaimana pola belajar yang ideal dalam pembelajaran tatap muka terbatas? Oke, di sini sudah ada 27 partisipan yang menjawab, akan tetapi saya masih menunggu Bapak Ibu. Karena kenapa? Ini partisipannya sudah 476 dan ini yang menjawab masih sangat sedikit. Oke, terus berjalan. Baik, dan di porsi Bapak Ibu itu adalah luring 70% dan daring 30%. Kemudian ada juga yang menjawab daring dan luring seimbang, artinya mungkin 3 hari mungkin begitu ya Bapak Ibu. Nah, akan tapi Bapak Ibu izinkan saya sharing ya, yang disepakati oleh Kemdikbud kita tentu saja akan dikembalikan kepada
pemerintah daerah masing-masing tentu saja, karena yang mengetahui kondisi dari alam atau COVID-19 ini adalah dari pemerintah daerah sendiri. Nah, akan tapi yang diizinkan atau disepakati oleh Kemdikbud pada porsi blended learning itu sebenarnya bagaimana Bapak Ibu? Sebenarnya adalah pada porsi luring 30% dan daring adalah 70%. Jadi porsi luringnya atau tatap mukanya itu sangat terbatas sekali Bapak Ibu, atau sangat sedikit sekali dengan porsi yang 30%. Akan tapi saya kembalikan lagi kepada daerah masing-masing, tentu saja begitu ya, karena saya juga ngikut sama Presiden. Biasanya Bapak Presiden kita kalau setelah mengumumkan tentang pembatasan COVID-19 itu juga akan dibubuhi tambahan bahwa memang dikembalikan kepada daerah masing-masing. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silahkan kalau masih ingin mengakses, silahkan. Kenapa? Karena polling ini akan menjadi acuan untuk kita pelatihan selanjutnya. Bagaimana sebenarnya PTMT ini nantinya bisa sangat efektif. Begitu. Oke, kita akan menuju ke slide yang kedua. Nah, apakah sudah ada bola-bola? Oke, luar biasa sekali. Menurut Bapak Ibu, tantangan apa saja yang dihadapi? Nah, di sini porsi yang paling besar adalah waktu PTMT yang dirasa kurang. Oke, benar sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita pertemuan tatap muka terbatas, namanya aja tatap muka terbatas ya Bapak Ibu, tentu saja waktu PTMT itu dirasa kurang. Kemudian porsi yang gede selanjutnya adalah tidak semua siswa dapat memperhatikan secara optimal. Ini nanti berkaitan dengan fokus siswa dan bagaimana cara pembelajaran aktif hingga meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Hari ini kita akan membahas itu, Bapak Ibu. Kemudian ada juga kurang memiliki akses referensi sumber belajar dan bagaimana sebenarnya desain blended learning itu sebenarnya. Kemudian waktu yang beradaptasi kurang, tentu saja Bapak Ibu. Kemudian kurang menguasai pemanfaatan teknologi terbaru. Nah, mau tidak mau ya Bapak Ibu, kita harus bersahabat dengan teknologi. Kemudian kurangnya support orang tua atau wali murid. Nah, nanti pada meningkatkan motivasi intrinsik siswa, saya akan coba memberikan sedikit sekali, tipis sekali tips yang bisa Bapak Ibu guru terapkan bagaimana cara orang tua itu bisa terbuka terhadap pembelajaran anaknya. Oke, kita lanjut. Mungkinkah langsung bisa di take over kembali? Oke. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas pembelajaran aktif dan bagaimana cara meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Saya sudah ada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, saya akan mulai dari sisi kanan terlebih dahulu. Itu ada motivasi belajar siswa. Kenapa yang dimerahi hanya motivasi belajar siswa? Karena tentu saja Bapak Ibu, untuk kemampuan siswa mengatur diri atau self-regulation, itu yang mengetahui yang secara pasti, secara tatap muka itu tentu saja Bapak Ibu. Kemudian tentang sarana prasarana, ini juga terjadi pada guru begitu ya. Itu tentu saja kita kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak tahu ya Bapak Ibu, kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang sarana prasarana. Nah, pada sisi kiri saya, pada sisi kanan saya, mohon maaf, belum selesai tadi ya, motivasi belajar siswa. Ini yang akan kita kulik-kulik. Ini adalah bagaimana cara siswa bisa tetap memiliki motivasi meskipun pembelajaran saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Kemudian yang pada sisi kiri saya, begitu ya, ada dua yang di kotak merahi, yaitu tentang penguasaan teknologi dan referensi sumber belajar, begitu. Jadi, dan bagaimana desain pembelajarannya. Ini yang akan kita bahas hari ini, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa next, Kak. Nah, ini adalah yang dialami oleh guru, begitu ya. Oke, menyimak. Baik Bapak Ibu, silahkan menyimak. Dan mungkin kalau ada hal-hal yang baru boleh dicatat gitu. Nah, hari ini bagaimana kita akan mengulik bagaimana pembelajaran PTMT itu akan bisa menyenangkan. Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana pembelajaran itu bisa aktif. Yang kedua adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Dua hal ini adalah dua hal yang tidak bisa kita tinggalkan, Bapak Ibu.
dan keduanya harus berjalan berkesinambungan gitu ya. Next Kak. Nah, kalau dulu saya selalu diberikan studi kasus oleh guru saya untuk memantik semangat belajar di kelas. Nah, saya juga akan memantik Bapak Ibu hari ini. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Sebenarnya menurut Bapak Ibu sekalian bahwa dikatakan di sini pembelajaran aktif tidak bisa dilakukan di PTMT. Ini mitos atau fakta menurut Bapak Ibu? A, katanya Ibu Diana. Mitos, langsung Ibu Diana. Oke, mitos Bapak Ade. Ibu Meldawati juga A. Oke, terus berjalan A juga mitos begitu ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bapak Ibu, berarti di sini Bapak Ibunya, Bapak Ibu gurunya adalah Bapak Ibu guru yang selalu optimis. Kita langsung buka aja Kak. Betul sekali Bapak Ibu, bahwa memang mitos jika dikatakan bahwa pembelajaran aktif itu tidak bisa dilakukan ketika pertemuan tatap muka terbatas. Artinya bisa ya Bapak Ibu, tentu saja dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan. Next Kak. Nah, ketika saya sekolah dulu Bapak Ibu, saya sering sekali dengan guru saya begitu ya, diajak untuk membuat akronim-akronim atau membentuk suatu elemen-elemen untuk mudah mengingat. Nah, hari ini pun saya juga akan mengajak Bapak Ibu untuk mengingat suatu akronim, yaitu yang pertama adalah pembelajaran aktif. Saya memiliki akronim berupa akronim mikir. Nah, elemennya mikir. M yang pertama adalah mengalami, I ya selanjutnya adalah interaksi, kemudian KI kita gabung komunikasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Kemudian pada meningkatkan motivasi intrinsik siswa, saya juga punya elemen namanya elemen pokok, yaitu permainan, otonomi, kepentingan, orang dekat, dan kemampuan. Kita akan bahas Bapak Ibu secara langsung gitu ya, akan tapi saya ingin Bapak Ibu interaktif juga nantinya ketika kita membedah suatu RPP. Nah, saya juga ingin menginformasikan bahwa waktu saya ini sangat terbatas Bapak Ibu. Saya hanya diberikan waktu kurang lebih 40 menit saja gitu. Jadi mungkin kalau saya lebih cepat ngomongnya, mohon maaf Bapak Ibu, tapi nanti jangan khawatir, materi akan diberikan kemudian. Gitu ya, mungkin Bapak Ibu langsung bisa menyimak saja. Next, Kak. Nah, yang pertama saya ingin membahas mengenai pembelajaran aktif. Di mana pembelajaran aktif ini tentu saja Bapak Ibu sekalian itu sangat diperlukan dalam pembelajaran, baik kita PJJ ataupun sudah tatap muka terbatas gitu. Nah, poin yang pertama adalah poin mengalami. Apa yang dimaksud dari highlight poin mengalami ini? Kenapa dia dimasukkan ke dalam pembelajaran aktif? Karena kenapa Bapak Ibu? Ketika poin mengalami ini, siswa-siswi kita diajak untuk langsung melakukan suatu kegiatan atau istilahnya doing seperti itu. Nah, kemudian diajak juga untuk observing atau mengamati. Jadi begitu Bapak Ibu. Baik. Case is more than enough. Mantap Bapak atau Ibu. Nah, kemudian pada poin ini Bapak Ibu, kita ajak siswa-siswi kita untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi tidak melulu kita kasih tahu aja yang langsung matang. Tidak Bapak Ibu, tapi kita langsung ajak gitu ya. Nah, simpel saja contoh dari saya begitu ya, pada literasi numerasi atau pada matematika, yaitu menggunting persegi panjang menjadi 2 untuk menentukan luas segitiga. Biasanya kita hanya memberikan saja langsung bahwa rumus luas segitiga adalah setengah luas alas kali tinggi. Akan tapi bisa kita kreasikan Bapak Ibu untuk siswa kita doing and observing dengan cara misalkan kita ajak dia untuk menggunting persegi itu tadi, persegi panjang itu tadi menjadi 2 bagian Bapak Ibu. Ketika melakukan kan menggunting, kemudian dia akan mengobservasi, oh ternyata rumus setengah luas alas dikali tinggi itu didapatkan dari sini, seperti itu. Kemudian
pada contoh yang selanjutnya, pada literasi baca tulis atau pada literasi bahasa Indonesia begitu ya, kita bisa mengajak siswa-siswi kita untuk membedah suatu bacaan ke dalam grafik organizer atau peta konsep Bapak Ibu. Jadi misalkan diberikan narasi oleh Bapak Ibu sekalian ke dalam suatu LKPD begitu. Kemudian kita ajak siswa-siswi kita untuk membedahnya dan membentuknya ke dalam suatu peta konsep. Nah, dari sana nanti tidak secara mentah dia mengetahui pokok pikirannya. Jadi pokok pikiran biasanya diberikan di awal gitu. Kemudian kalau tidak ada di tengah dan di akhir begitu. Oke, kenapa suaranya kecil sekali, Bu? Apakah suara saya kecil sekali, kamu Nazir? Bisa diterima kah? Oke. Suara aman, Kak Lilis? Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu bisa gedekan ya. Oke, terima kasih Bapak Ade untuk atau Ibu Ade begitu ya. Terima kasih. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kita ajak dia untuk mengobservasi. Jadi dia akan tahu tokohnya siapa. Oh, Ibu Ade, baik. Nah, tokohnya siapa, latarnya di mana dan lain sebagainya. Jadi kita ajak, tidak langsung mentahan, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah mengalami, kemudian ada poin yang kedua, yaitu adalah interaksi. Nah, oke, next Kak. Nah, pada poin interaksi ini, highlight-nya ada di mana Bapak Ibu sekalian? Highlight-nya ada di merah, itu adalah bertukar gagasan. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Harus adanya interaksi siswa-siswi kita dengan baik kita sebagai pendidik, guru, atau sesama siswa, atau dengan orang lain. Orang lain itu maksudnya siapa Bapak Ibu? Orang lain itu maksudnya adalah orang yang di rumah atau di luar sekolah. Misalkan bisa ayah, bisa ibu, bisa penjual lele, bisa penjual telur, begitu. Jadi bisa contohnya dalam literasi numerasi. Kenapa saya bilang lele tadi ya Bapak Ibu? Mungkin saya pengen lele mungkin ya. Oke, bisa mewawancarai ibunya tentang pengeluaran belanja. Jadi kita libatkan orang sekitarnya gitu. Kemudian bahasa Indonesia. Bisa kita mengajak diskusi dengan siswa lain untuk mengevaluasi suatu karya puisi. Jadi misalkan gitu ya, pada minggu lalu kita mengajarkan bagaimana cara membuat suatu karya puisi, kemudian siswa-siswi kita membuat suatu karya puisi. Nah, untuk minggu selanjutnya atau sekarang, kita ajak dia untuk berdiskusi dan membedah, mengevaluasi suatu karya puisi dengan berdiskusi dengan kelompoknya. Sehingga di sana nanti akan adanya interaksi Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ada gagasan-gagasan yang saling bertukar, gitu. Oke, setelah mengalami dari interaksi, kita punya komunikasi. Next, Kak. Nah, sebenarnya pada poin komunikasi, itu highlight-nya ada di bagaimana cara siswa-siswi kita untuk mengasah communication skill-nya atau skill berkomunikasinya, begitu. Menyampaikan gagasannya. Lalu bedanya apa dengan interaksi Bapak Ibu? Begini, kalau interaksi itu adanya istilahnya orang yang diajak untuk berbicara. Akan tetapi kalau komunikasi itu by yourself, siswa-siswi kita. Jadi by dia sendiri begitu. Jadi dia bisa mengasah skill komunikasinya untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang sudah ada di kepalanya. Nah, ketika diskusi dan presentasi, berarti apa Bapak Ibu? Berarti keduanya, begitu. Adanya interaksi ketika diskusi, kemudian ketika dia presentasi, berarti dia menyampaikan gagasannya. Berarti akan ada 2 poin di sana, yaitu interaksi dan komunikasi. Memang seringkali interaksi dan komunikasi ini berjalan beriringan Bapak Ibu. Akan tapi komunikasi yang perlu di-highlight adalah bagaimana cara dia menyampaikan gagasannya. Ini adalah skill-skill yang memang sangat perlu bahkan diasah oleh kita sebagai pendidik. Jadi siswa-siswi kita itu siap untuk public speaking. Seperti itu. Next, Kak. Nah, setelah ada mengalami interaksi, komunikasi, kemudian tidak lupa, poin yang sangat penting dalam pembelajaran adalah refleksi.
Nah, saya tahu Bapak Ibu juga pasti sudah paham ya bagaimana poin refleksi ini menjadi poin yang sangat penting. Agar apa Bapak Ibu? Akan adanya poin refleksi ini agar bisa memaknai materi dan proses belajar yang telah dialami oleh siswa-siswi kita. Nah, dari sini begitu ya Bapak Ibu, siswa-siswi kita akan merasa bahwa dia itu diperhatikan dari segi ketika adanya refleksi. Ada 2 poin refleksi yang sangat penting, yang sangat perlu begitu ya diberikan oleh siswa. Yang pertama, apa materi yang dipelajari hari ini? Nah, dari pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian, siswa-siswi kita bisa menuliskan hal-hal yang sudah dia pahami. Misalkan tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa yang dipelajari hari ini anak-anak, tuliskan. Misalkan dalam 50 kata saja, seperti itu. Maka dia akan menuliskan, saya hari ini mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang saya ketahui tentang klasifikasi makhluk hidup adalah suatu pengelompokan bla 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 seperti itu. Sampai 50 kata atau bahkan dia tidak kerasa itu sudah hampir 100 kata. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kita mengetahui siswa kita itu sudah tahu sampai mana gitu. Nah, kemudian itu juga akan mengasah kreativitas dia dalam berpikir atau critical thinking dia juga akan terasah di sana. Kemudian poin yang kedua dari refleksi yang sangat perlu juga apa materi yang belum dia pahami kemudian ingin dipelajari lagi. Nah, saya yakin Bapak Ibu sangat sepakat. Ketika siswa-siswi diminta seperti ini, siswa-siswi akan menuliskan hal-hal apa yang belum dia pahami. Dari sana juga dia akan merasa bahwa, wow, ternyata guru saya ini sangat peduli terhadap saya. Gitu. Jadinya dia akan merasa termotivasi juga Bapak Ibu. Sehingga ketika dia termotivasi, maka pembelajaran bisa lebih aktif. Begitu Bapak Ibu. Jadi 2 poin ini refleksi tidak boleh dilupakan. Jadi saya harap setelah ini mungkin Bapak Ibu yang sering lupa gitu ya. Bukan tidak tahu, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua. Bukan lupa tentang refleksi ini. Semoga Bapak Ibu setelah ini bisa menerapkan refleksi tidak minimal di akhir pembelajaran Bapak Ibu. Sebelum kita mengadakan kuis, studi kasus dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita tahu siswa-siswi kita itu ada di mana. Artinya ada di mana itu adalah pengetahuannya sampai mana. Oke, ketika pembelajaran aktif, mikir sudah sudah saya bacakan semua istilahnya begitu ya. Ada mengalami, ada interaksi, ada komunikasi dan refleksi. Saat ini kita akan langsung beranjak pada bagaimana cara meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Karena kenapa Bapak Ibu? Ketika pembelajarannya sudah aktif, gitu ya. Bapak Ibu desain sedemikian rupa bagaimana cara pembelajaran ini aktif, akan tapi kalau siswanya tidak termotivasi sama aja Bapak Ibu. Siapa objeknya kan gitu. Kan student center learning saat ini ya. Oke. Cara yang pertama untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa adalah dengan P yang pertama, yaitu permainan. Nah, bagaimana highlight dari permainan ini Bapak Ibu dirasa sangat penting dalam meningkatkan motivasi adalah agar siswa-siswi kita rasa kompetisinya bisa tumbuh kembali Bapak Ibu. Sehingga siswa-siswi kita akan terpacu lebih semangatnya. Karena jika yang sudah tatap muka atau belum gitu ya, dia tidak akan mengetahui bagaimana rasanya bagaimana rasanya kompetisi dia begitu. Jadinya Bapak Ibu sekalian, kita harus menerapkan permainan-permainan. Misalkan nih, memberikan hadiah atau poin untuk siswa yang konsisten berpartisipasi dalam suatu pembelajaran. Misalkan Anita, saya punya siswi yang bernama Anita. Dia sangat rajin sekali. Daftar hadirnya bahkan full. Dia aktif dalam kuis-kuis. Dia juga aktif dalam membahas suatu studi kasus. Nah, itu diberikan poin begitu Bapak Ibu. Kemudian
pokoknya apa aja yang bisa meningkatkan rasa kompetisi antar siswa itu bisa kita terapkan. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, next. Atau kita bisa menggunakan suatu permainan-permainan interaktif gitu. Menggunakan platform-platform atau fitur-fitur yang ada di internet silahkan saja Bapak Ibu. Asalkan highlight-nya adalah kompetisi. Nah, setelah adanya permainan, kita ke O yang pertama, adalah otonomi. Nah, ini atau bagaimana cara memaknai otonomi ini sendiri? Yaitu adalah kebebasan memilih. Jadi kita berikan siswa-siswi kita kebebasan untuk memilih. Gunanya apa Bapak Ibu? Gunanya adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan dia terhadap pembelajarannya. Jadi dia merasa bahwa memang kata student center learning itu tidak hanya menjadi suatu kata kebelaka saja, akan tetapi dia menjadi suatu memang objeknya adalah saya sebagai siswa. Dia akan merasa seperti itu. Contohnya Bapak Ibu, ini contoh sederhana saja sebenarnya ya. Saat melakukan suatu proyek atau mengerjakan modul yang bisa menggunakan praktik, nah, kita berikan kebebasan kepada siswa-siswi untuk memilih beberapa opsi atau kebebasan memilih suatu tema atau proyek. Misalkan, dalam pembelajaran untung dan rugi, gitu ya. Kita memberikan kebebasan dia untuk mewawancarai suatu penjual. Tidak terbatas penjualnya, tidak hanya penjual, misalkan penjual ayam. Kita bisa memberikan kebebasan terserah anak-anak. Kalian akan mewawancarai penjual apa. Asalkan tujuan pembelajarannya tercapai, yaitu kalian mengetahui untung dan rugi. Atau bahkan kalian bisa mewawancarai ibu kalian sendiri. Kalian bisa mewawancarai penjual ayam, penjual belut, penjual telur, penjual lele, dan penjual-penjual lainnya gitu. Bahkan penjual rujak misalkan. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita berikan kebebasan kepada dia agar rasa kepemilikannya terhadap pembelajarannya itu ada. Sehingga dia termotivasi. Saya nggak boleh sama kayak Budi, misalkan Anita. Saya nggak boleh, kelompok saya, kelompok Anita, tidak mau sama dengan Budi yang mewawancarai penjual lele. Saya akan mewawancarai penjual belut, seperti itu misalkan. Jadi akan ada kreasi-kreasi yang muncul di sana, Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, otonomi yang kedua. Yang ketiga, Kak. Oke, kita bisa next. Ada kepentingan. Iya. Oke. Nah, kepentingan ini highlight-nya ada di mana Bapak Ibu sekalian? Highlight-nya ada kita memberikan perspektif kepada siswa-siswi kita, sebenarnya apa manfaat dia mempelajari hal itu atau pembelajaran materi itu. Kemudian kita berikan juga contoh penerapannya Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa Bapak Ibu? Tidak bisa kita pungkiri, Gen Z atau Gen Z itu adalah suatu makhluk gitu ya. Dia yang tidak mudah percaya Bapak Ibu. Dia akan mencari referensi-referensi lain. Apakah benar yang dikatakan guru saya bahwa pembelajaran ini bermanfaat? Dia akan mencari referensi-referensi lain, begitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa memberikan perspektif dulu terhadap dia. Seperti itu. Misalkan contohnya, kita melakukan apersepsi dengan memberikan contoh konteks penerapan suatu pembelajaran itu apa. Misalkan, untung dan rugi, tujuan pembelajarannya misalkan. Nah, kita contohkan konteks penerapannya. Misalkan kamu jadi pengusaha, tapi kamu tidak mengetahui tentang untung dan rugi. Lalu, bagaimana kamu cara mengetahuinya jadi sampai sukses kamu? Apakah kamu tidak akan tertipu dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kita bisa menjelaskan tujuan dari pembelajarannya. Gitu Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa memang ketika kita merdeka belajar pun ada hal-hal yang tidak boleh lepas dari kurikulum. Seperti itu. Oke, mantap Bapak Ibu. Setelah permainan, otonomi, kepentingan, kita akan ke orang dekat. Next, Kak. Nah, apa yang dimaksud dari highlight orang dekat ini Bapak Ibu? Jadi kita bisa sebagai pendidik memanfaatkan social pressure dengan melibatkan teman dan orang tua. Misalkan
ada diskusi dan kerja kelompok, atau mewawancarai orang lain. Orang lain tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Yang pertama, itu kita bisa melibatkan orang tua. Nah, ketika orang tua dilibatkan, ini tips dari saya Bapak Ibu, yaitu intinya melibatkan orang tua dalam suatu pembelajaran. Ketika orang tua dilibatkan, sesibuk apapun orang tua, semalam apapun, libatkan gitu. Jadi istilahnya senggang. Kita cari waktu senggangnya gitu. Dari sana ketika orang tua merasa dilibatkan dalam pembelajaran anaknya, maka orang tua juga akan terbuka terhadap pembelajaran anak situ. Orang tua akan terlibat. Dari terlibat yang sangat tipis-tipis tapi kontinu berkesinambungan, saya rasa orang tua akan lebih terbuka terhadap pembelajaran yang dilakukan anaknya. Tidak acuh, sedikit-sedikit Bapak Ibu. Jadi tidak langsung bisa 100% jebret orang tua akan peduli. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kita istilahnya kalau orang mancing itu kita seser tipis-tipis gitu Bapak Ibu. Jadi kita libatkan sedikit demi sedikit, maka lama-lama tentu saja orang tua akan merasa aware gitu. Bisa terlibat seperti itu. Bapak Ibu mungkin kalau ada kasus seperti itu, bisa libatkan tipis-tipis orang tuanya. Senggol terus Bapak Ibu, pelan-pelan saja. Gitu ya. Oke, untuk diskusi juga dengan temannya. Jadi ketika kelompoknya Anita ada 5, ya karena saya konsisten dari awal menggunakan nama Anita gitu ya. Jadi ketika ada 5 dan 1 hilang, yang 4 pasti udah bingung nyari. Nah dari sana motivasinya akan tumbuh lagi gitu ya. Next, ini adalah yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir adalah kemampuan. Jadi bagaimana kita membuat hasil pembelajaran dari siswa-siswi kita itu belajarnya terpampang nyata. Kita berikan pujian-pujian atas hasil karyanya. Kita pajang karya-karyanya secara virtual atau ketika sudah tatap muka, dia mengumpulkan secara langsung, kita bisa berikan gitu ya. Next Kak. Nah, saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membedah. Waktu saya hanya tinggal 5 menit nih Bapak Ibu. Semoga cukup ya. Oke. Ada kompetensi dasar. Ada menganalisis aritmatika sosial, yaitu tentang penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase bruto, neto, dan taraf. Nah, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana siswa ini mampu menghitung nilai dan presentase untung dan rugi dalam proses perdagangan. Jadi untung dan rugi adalah highlight-nya. Next, Kak. Kita pertama adalah ke kegiatan pembuka. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk interaktif. Ini termasuk mikir atau pokok yang mana? Yang pertama, guru membuka kegiatan dengan mengucapkan salam. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum, shalom, Om Swastiastu. Nah, dia pasti akan menjawab gitu ya. Kemudian melakukan polling. Siapa yang bercita-cita menjadi pengusaha? Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa. Kira-kira Bapak Ibu, elemen mikir dan pokok yang ada di sini itu apa Bapak Ibu? Mengalami interaksi, komunikasi, refleksi, itu mikirnya, atau pokoknya permainan, otonomi, kepentingan, orang dekat, atau kemampuan. Nah, saya tunggu jawaban Bapak Ibu atau saya akan memberikan contoh langsung aja deh. Jadi nanti kegiatan ini Bapak Ibu yang menjawab. Oke, sudah ada yang menjawab melalui direct message begitu ya. Itu adalah interaksi. Ada juga yang menjawab, oke, itu adalah kemampuan. Oh, interaksi lagi. Oke, yang mana Bapak Ibu? Interaksi. Kita langsung buka aja Kak. Sudah bulat nih jawabannya interaksi, banyak juga yang direct message. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi dalam komponen mikir ini ada interaksi, karena ada interaksi. Kemudian pada elemen pokok itu ada kepentingan. Kenapa? Karena ketika kita menjelaskan siapa yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha, berarti akan ada di sana dan tujuan pembelajarannya bahwa dia kepentingannya, konteks penerapannya akan seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Mantap, luar biasa sekali. Ini langsung dijawab. Interaksi di boom chat saya. Mantap Bapak Ibu. Next Kak, kita ke kegiatan inti. Nah,
Pada kegiatan inti ini jawabannya ada 4 Bapak Ibu. Pokoknya 2, mikirnya juga ada 2. Jadi intinya begini, pada kegiatan daring ini, siswa diberikan suatu LKBD untuk melakukan, untuk mengamati, untuk mengobservasi. Kemudian dia juga dilakukan untuk melakukan hal yang bebas untuk sebuah makanan atau minuman yang sering dia konsumsi. Kemudian kegiatan luringnya akan ada diskusi, kemudian akan ada presentasi, gitu. Oke, jawabannya kira-kira apa nih Bapak Ibu? Oke, yang sudah ada direct message. Bapak Ibu mungkin bisa to everyone. Jadi guru-guru bisa melihat nih jawaban Bapak Ibu. Oke, ada yang jawab mengalami. Ada juga yang menjawab interaksi. Ada yang menjawab komunikasi. Oke, ada juga yang menjawab otonomi. Ada juga yang menjawab kepentingan, refleksi. Oke, komunikasi langsung kita buka, Kak. Udah rame banget nih chat saya. Yang pertama, otonomi, kemampuan, kepentingan. Wow, luar biasa sekali. Ya, Bapak Ibu di sini ada mengalami, ada otonomi, ada interaksi dan komunikasi, dan ada orang dekat dan kemampuan. Untuk mengalami tentu saja yang mengobservasi dan melakukan. Untuk otonomi dilakukan kepada makanan dan minuman yang sering dia konsumsi. Tentu saja yang sering saya konsumsi tidak sama dengan Kak Munazir, gitu ya. Itu makanya otonomi. Kemudian untuk interaksi dan komunikasi tentu saja karena presentasi dan berdiskusi. Untuk orang dekat dan kemampuan tentu saja ketika berdiskusi maka melibatkan orang dekat dan kemampuannya, makanya kita mengetahui. Jadi kemampuan kita itu sebenarnya di sini loh, seperti itu. Oke, otonomi mengalami, jempol 2 untuk Bapak Ibu sekalian dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Mantap sekali ini interaksinya. Saya suka sekali. Next, Kak. Saya kegiatan penutup Bapak Ibu. Nah, sudah sangat jelas sekali ini elemen mikirnya. Akan tapi elemen pokoknya apa Bapak Ibu? Setelah presentasi, guru meringkas kembali. Apa itu untung dan rugi dan bagaimana cara menghitungnya. Kemudian guru melakukan refleksi untuk mengisi tugas refleksi dengan pertanyaan apa yang dia pelajari, kemudian apa yang belum dipahami dan ingin dipelajari kembali. Oke, sudah ada kemampuan, refleksi pastinya. Wow, refleksi pastinya. Betul sekali. Nah, Bapak Komite PSP langsung bisa to everyone ya. Jadi bisa dilihat, refleksi dong katanya Ibu Ade. Oke, refleksi. Wah, saya ketawa-ketawa sendiri karena Bapak Ibu sangat interaktif. Mantap, jempol sekali. Kita langsung buka, Kak. Refleksi dan kemampuan nih katanya. Betul sekali. Wah, tepuk tangan. Betul, ini refleksi dan kemampuan dan kepentingan Bapak Ibu. Jadi akan adanya refleksi, kemudian elemen pokoknya akan adanya kemampuan yang dia ketahui ketika dia menuliskan, kemudian adanya kepentingan ketika dia ingin mempelajari lagi. Mantap jiwa Bapak Ibu. Oke, next Kak. Setelah kita membedah ternyata Bapak Ibu sudah menerima materi dari saya, maka saya akan melanjutkan sedikit kurang satu saja Bapak Ibu, bahwa pembelajaran tatap muka terbatas ini bersama ruang kelas ini Bapak Ibu, next Kak, sudah diterapkan dalam fitur-fiturnya menggunakan elemen mikir dan pokok. Jadi yang saya omongkan pengantar saya itu sudah bisa diterapkan di ruang kelas Bapak Ibu. Jadi fitur-fitur yang ada di ruang kelas itu yang pertama untuk mikir, memungkinkan siswa-siswi kita untuk bertukar gagasan, mengalami misalkan. Kemudian pembelajarannya melalui soal pilihan ganda, soal esai, serta membaca atau menonton materi-materi pembelajaran yang kita bagikan nantinya. Jadi nanti akan dibagikan Bapak Ibu mulai dari membuat organisasi hingga analisis nilai. Jadi tenang saja Bapak Ibu. Ruang kelas ini sudah sangat terintegrasi. Kita nanti bisa pelajari dulu apakah ini sesuai dengan kemauan Bapak Ibu atau tidak. Tentunya dengan memperhatikan. Itu adalah kunci pokoknya. Untuk kita bisa memiliki, begitu istilahnya Bapak Ibu. Jadi kita pertama harus memperhatikan, kita kedua harus ikut praktik, kemudian kita barulah mengerti
apa sih sebenarnya esensi dari ruang kelas ini. Kemudian pada fitur pokok juga seperti itu Bapak Ibu, memungkinkan siswa-siswi kita untuk memperoleh otonomi. Karena apa? Dalam ruang kelas ini sudah bersifat asinkronus dan self-package. Sehingga tersedia beragam pilihan asesmen juga, hasil pembelajaran juga bisa terpampang nyata dalam analisis nilai. Nah, itu tadi Bapak Ibu, next Kak. Pengantar dari saya tentang mikir dan pokok yang bisa diterapkan di aplikasi atau fitur-fitur di ruang kelas. Nah, saatnya Bapak Ibu sekarang praktik bersama instruktur kita Kak Sinta. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu pengantar dari saya. Semoga kita besok bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Oke, saya tutup. Terima kasih atas kesempatannya dan interaksi yang sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga Ibu Ade. Mantap. Oke, terima kasih. Pada Kak Sinta sepenuhnya. Silakan Kak Sinta. Oke, terima kasih Mbak Lilis atas kesempatannya sudah berbagi materi pedagogik nih dengan Bapak Ibu guru, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolahnya, operator, dan juga guru-guru yang super sekali dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Sumatera Barat ini memang tercipta ya dengan guru-guru yang sangat amat super. Baik itu di Kota Padang, Padang Panjang, begitu ya, Bukit Tinggi. Wow, banyak sekali nih guru-guru supernya. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, begitu ya Bapak Ibu, dan akhirnya kami dari Ruang Guru bertemu nih dengan Bapak Ibu guru yang hebat dari Kabupaten Agam. Sebelumnya saya sapa-sapa terlebih dahulu nih Bapak Ibu dari Kabupaten Agam. Apa kabarnya Bapak Ibu Kabupaten Agam? Baik-baik semua, sehat-sehat semua ya Bapak Ibu? Apakah masih semangat nih Bapak Ibu untuk praktik kita? Jadi kalau tadi sudah mendapatkan materi dari Mbak Lilis gitu ya mengenai pedagogiknya, sekarang Bapak Ibu saya di sesi kedua akan mengajak Bapak Ibu di Kabupaten Agam untuk praktek penggunaan ruang kelas langsung gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur gratis ini Bapak Ibu yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan nih untuk pembelajaran PTMT-nya atau pembelajaran tatap muka terbatasnya. Apakah sudah siap Bapak Ibu Kabupaten Agam untuk praktek langsung? Karena di pertemuan sebelumnya, kalau saya tidak salah, begitu ya di minggu lalu, itu kami sudah melakukan pertemuan Bapak Ibu dengan Dinas Pendidikan gitu ya, dengan kepala sekolah dan operator sekolah begitu. Dan hari ini dikhususkan Bapak Ibu kita akan memberikan informasi begitu ya, atau memberikan lebih dalam lagi untuk penggunaan ruang kelas ini. Nah, kita nanti tidak perlu lama-lama, kita langsung praktek saja. Apakah sudah ready nih? Alhamdulillah baik, kok sehat semua ya. Siap kan? Insya Allah siap. Siap. Oke, karena semuanya sehat-sehat, cerah-cerah semua, saya lihat di kamera juga begitu ya. Kita akan praktek Bapak Ibu. Nah, untuk prakteknya di sini Bapak Ibu guru boleh disiapkan laptopnya, komputernya ataupun handphonenya. Jadi untuk ruang kelas ini bisa diakses lewat laptop, handphone ataupun komputernya. Wow, semangat selalu. Oke, jika sudah siap Bapak Ibu untuk bisa mengakses ruang kelas ini, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot, cukup akses lewat Google. Jadi untuk guru itu aksesnya lewat website, bisa diakses di Google langsung, baik itu Google Chrome, Mozilla, ataupun Safari itu bisa diakses langsung. Oke teman-teman dari Ruang Guru, mohon bantuan untuk admit ya, karena sepertinya memasuki batas praktek nih guru-guru banyak yang mulai join lagi nih. Oke, luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu kita praktek langsung ya. Udahkah? Apakah Bapak Ibu sudah membuka Google-nya? Boleh diinformasikan di kolom chat ya Bapak Ibu biar saya mengetahui kesiapsediaan Bapak Ibu di Kabupaten Agam. Oke, saya standby di kolom chat. Sudah. Wah, mantap. Nah, untuk langkah pertama Bapak Ibu untuk mengakses ruang kelas ini, silakan Bapak Ibu klik di bagian pencarian. Jadi bisa lewat handphone, bisa lewat laptop ya. Langsung ketik saja Bapak Ibu yaitu kelas.ruangguru.com. Sebentar, saya akan akses.
yaitu kelas.ruangguru.com. Oke, nah langsung diketik saja Bapak Ibu seperti ini ya. kelas.ruangguru.com atau kelas.ruangguru.com. Langsung di-enter Bapak Ibu. Jadi langkah pertama untuk akses ruang kelas ini, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot download aplikasi, guru-guru tidak perlu lewat aplikasi, cukup lewat Google saja. Langsung diketik kelas.ruangguru.com. Tidak di spasi ya Bapak Ibu. Oke. Sudah Kak? Wow, luar biasa, mantap. Hebat ya Bapak Ibu. Nah, untuk langkah keduanya, Bapak Ibu jika sudah masuk tadi, nah langsung akses saja di bagian sini. Di bagian ada tulisan nih Bapak Ibu, coba ruang kelas gratis. Langsung diklik saja ruang kelas gratisnya. Oke, Bapak Ibu kalau seandainya penjelasan saya terlalu cepat, nanti boleh diinformasikan ya di kolom chat Bapak Ibu, supaya kereta kita tidak tertinggal begitu. Oke, oh iya Bapak Ibu boleh panggil saya Sinta, boleh Kak Sinta, boleh Mbak Sinta, boleh Bu Sinta. Enaknya Bapak Ibu di Kabupaten Agam saja, begitu. Di sini kita akan sharing-sharing Bapak Ibu mengenai manfaat dari ruang kelas ini. Kecepatan Bu, mohon ulang kembali, siap. Langkahnya belum jauh-jauh Bapak Ibu, tinggal buka saja Google, lalu klik saja kelas.ruangguru.com di bagian atas ini. Halo teman-teman, boleh share linknya supaya nanti guru-guru langsung klik saja. Saya belum terlalu jauh-jauh, Bapak Ibu, saya baru 2 langkah, baru di pencarian di kelas.ruangguru.com atau Bapak Ibu boleh lihat di kolom chat, di sana sudah ada linknya, tinggal diklik saja. Nanti otomatis masuk ke bagian sini, lalu klik ruang kelas gratis. Nah, lalu selanjutnya akan tampil yang ini. Lalu klik saja seperti ini Bapak Ibu. Oke, sudah semua. Apakah diisi nama situ Kak? Betul Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan ruang kelas, silahkan membuat akun terlebih dahulu ya Bapak Ibu, tapi yang sudah pernah mengakses ruang kelas atau di hari sebelumnya sudah mengikuti workshop, silahkan tinggal masuk saja. Tinggal masuk dengan email dan kata sandi atau password. Nah, buat Bapak Ibu guru yang hari ini baru bergabung, silakan isi dengan nama lengkap. Lalu silakan isi dengan email yang aktif. Email yang aktif ya Bapak Ibu, saya garis bawahi, email yang aktif, yang Bapak Ibu bisa buka, gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, Bapak Ibu langsung tahu notifikasinya. Contoh saya seperti ini, lalu silakan masukkan juga nomor handphone yang aktif, begitu ya. Nah, selanjutnya silakan masukkan kata sandi. Yang penting kata sandinya Bapak Ibu ingat juga. Gitu. Lalu di bawahnya juga kata sandi yang sama. Lalu tinggal klik kotak kecil lalu daftar. Atau Bapak Ibu ada cara lain untuk daftarnya. Nah, kalau Bapak Ibu juga punya Google nih, langsung saja boleh klik bagian Google atau laptop. Dan handphonenya sudah terhubung oleh Google-nya, tinggal klik Google. Jadi ada 2 langkah, tinggal dipilih salah satu ya Bapak Ibu, tidak perlu dua-duanya. Pilih salah satu saja. Boleh buat akun dengan data diri yang lengkap, lalu klik daftar atau klik bagian Google di bawah. Jadi nanti dia akan otomatis Bapak Ibu masuk ke email yang terhubung, baik itu di laptop ataupun di komputer Bapak Ibu guru. Begitu. Oke, saya mau cek-cek nih, apakah Bapak Ibu ada kendala? Udah dicoba, ups gagal masuk. Oke, yang gagal masuk Bapak Ibu kemungkinan itu emailnya sudah pernah Bapak Ibu gunakan dan kata sandinya salah. Coba Bapak Ibu ingat-ingat apakah sudah pernah nih ruang kelas atau ruang guru dahulu datang ke sekolahnya. Boleh langsung dicek-cek Bapak Ibu. Boleh juga cek di menggunakan email lain begitu ya, bisa juga. Nah, kalau saya di sini ada 3 email. Kalau susah untuk daftar di awal, Bapak Ibu boleh klik di bagian Google paling bawah tadi, seperti saya ini, lalu saya tinggal klik saja. Email dan kata sandi email Bapak Ibu guru. Oke, nggak berhasil Kak. Keterangan tidak berhasilnya boleh diinformasikan Bapak Ibu. Oke, saya baru 3 langkah ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya belum terlalu cepat.
baru yang pertama, ketik saja di atasnya kelas.ruangguru.com. Lalu langkah kedua, silakan Bapak Ibu akses kelas gratis seperti ini. Lalu silakan langkah ketiga, Bapak Ibu daftar. Yang belum daftar akun, silakan membuat daftar akun terlebih dahulu dengan data diri Bapak Ibu guru sekalian. Oke. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Saya sudah sampai isi password, tinggal diklik Ibu bagian kotak kecil lalu klik daftar. Oke, sudah masuk. Nah, peran di sini Bapak Ibu silakan pilih perannya sebagai guru ya. Karena di sini semua Bapak Ibu pasti adalah guru-guru yang super, gitu, bukan siswa-siswi. Nah, mungkin tampilannya sedikit berbeda ya dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang tulisannya belum memiliki organisasi setelah berhasil masuk. Betul atau betul, Bapak Ibu? Betul ya? Mungkin tampilan di sini tempat Bapak Ibu kosong gitu ya, tulisannya belum memiliki organisasi. Atau nih yang kemarin sudah ikut workshop di hari sebelumnya begitu ya, sudah ada tulisannya ada organisasinya. Nah, yang sudah berhasil ada organisasi, mohon kesediaannya untuk menunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Karena saya akan mengajak guru-guru yang belum memiliki organisasi untuk masuk nih ke organisasi yang sudah dibuat oleh operator sekolahnya. Tapi saya mau menunggu dahulu apakah sudah sama Bapak Ibu tampilannya seperti saya. Jika sudah berhasil, saya akan lanjut. Oke, boleh diinformasikan di kolom chat, lanjut atau tidak? Apakah sudah sama? Jika sudah sama, mohon diinformasikan di kolom chat supaya saya mau lanjut atau saya akan menunggu terlebih dahulu. Oke, kalau belum gimana Kak? Yes, baik Bapak Ibu yang belum, yang tulisannya belum memiliki organisasi, mohon kesediaan menunggu, nanti akan saya informasikan caranya. Yang sudah juga, mohon kesediaannya menunggu terlebih dahulu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Sebelum kita membuat kelas virtual atau Bapak Ibu guru yang hari sebelumnya sudah membuat organisasi begitu ya, mohon kesediaan menunggu, saya akan mengajak guru-guru mata pelajaran atau wali kelas yang hari ini hadir untuk bisa masuk ke organisasi yang sudah dibuat oleh operator sekolah. Bapak Ibu guru sekalian, mohon kesediaannya tidak raise hand gitu ya, atau tidak perlu angkat tangan. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom chat. Karena kami tidak akan membukakan mic, Bapak Ibu takutnya kalau satu buka, semuanya mau buka gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom chat ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu yang sudah berhasil tapi belum ada organisasinya. Boleh Bapak Ibu buka email terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu buka emailnya atau Gmail yang Bapak Ibu miliki atau Bapak Ibu lampirkan di sekolah. Begitu ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan undangan nih kalau operator sekolahnya sudah mengundang. Jadi di hari sebelumnya operator sekolah itu ditugaskan untuk membuat organisasi atau sekolah virtual, lalu mengundang guru-guru untuk masuk ke organisasinya. Nah, Bapak Ibu guru sekarang boleh nih mengecek terlebih dahulu apakah ada undangan dari operator sekolah. Jadi yang tadi dibiarkan terlebih dahulu, Bapak Ibu sekarang boleh buka emailnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Apakah mendapatkan email seperti noreply@ruangguru.com, undangan bergabung ruang kelas. Oke, yang tadi ini kita tutup terlebih dahulu, Bapak Ibu, kita buka ke email. Silakan cek emailnya apakah ada undangan seperti ini. Nah, jika ada undangan seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik saja bergabung ke sekolahnya. Pastikan ya Bapak Ibu sekolahnya ini memang sekolah yang Bapak Ibu ajar. Kalau bukan jangan bergabung. Kalau sudah benar sekolahnya tinggal klik gabung. Maka dia akan otomatis Bapak Ibu masuk ke organisasi yang sudah dibuat oleh operator sekolah. Nah, ada Bapak Ibu guru sekalian? Apakah ada yang mendapatkan undangan? Boleh di-scroll juga, mungkin tertumpuk gitu ya, atau di-refresh emailnya. Boleh dicari di bagian bawah, begitu Bapak Ibu. Oke, saya coba lihat di kolom chat terlebih dahulu. Oke, ada yang sudah, ada yang belum, ada yang belum. Kalau tidak ada bagaimana? Dapat undangannya dari tim ruang guru. Oke, undangannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jika memang tidak ada undangannya, nah sekarang Bapak Ibu coba cek seperti ini. Ada langkah keduanya atau pilihan keduanya Bapak Ibu.
Sebentar, saya izin untuk share screen by phone. Oke. Bapak Ibu coba tanyakan pada operator sekolah, apakah operator sekolah kemarin sudah membuat organisasi atau belum dari ruang kelasnya. Jika sudah, boleh dimintakan link, begitu ya, atau dibagikan link. Contoh linknya seperti apa? Contoh linknya seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin ada yang kemarin dibagikan di grup WA, gitu ya. Karena sepengetahuan saya dikonfirmasi bahwa para operator wajib membagikan undangan, baik itu lewat email ataupun lewat WA seperti ini. Boleh dicek sebelumnya Bapak Ibu apakah ada email ataupun ada WA seperti ini. Kalau ada WA seperti ini, ada undangan ruang kelas, Bapak Ibu boleh tinggal diklik saja linknya. Lalu dipastikan apakah benar ini sekolah Bapak Ibu guru sekalian. Nah, jika benar, di sini akan diminta kode akses. Kode akses juga ini boleh diminta dengan operator sekolah. Mungkin ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kode rahasia Bapak Ibu. Jadi memang harus ditanyakan dengan operator sekolah. Nanti tinggal klik mulai bergabung. Maka akan otomatis Bapak Ibu masuk ke organisasi yang sudah dibuat. Begitu. Nah, jika memang dua-duanya tidak ada, tidak apa-apa. Nanti saya bantu membuat organisasi kembali. Oke. Sebentar, saya coba izin lagi untuk share screen Bapak Ibu. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu yang memang belum ada undangannya, tidak apa-apa. Mungkin operatornya kemarin sibuk begitu ya. Atau ternyata susah jaringan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Operator tidak membuat organisasi dan tidak mengundang, bagaimana caranya? Tidak apa-apa. Oke, yang belum ada tidak apa-apa. Ada, tapi harus mengisi formulir lagi. Jadi gimana? Oh, tidak Bapak Ibu, untuk yang ini itu tidak mengisi formulir. Bu Meldawati mungkin salah emailnya. Oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu, karena tadi 2 cara sudah saya informasikan, begitu ya, tapi kalau seandainya ada yang belum juga, jadi lewat email tidak ada undangan, lewat WA juga ternyata operator tidak membagikan link, baik di sini akan saya ajak Bapak Ibu guru sekalian, mungkin kita praktek saja langsung, begitu ya, pembuatan organisasi atau sekolah virtualnya. Mungkin nanti lepas hari ini atau lepas pelatihan, nanti bisa dikoordinasi kembali ya Bapak Ibu untuk siapa yang akan membuat organisasi yang rigidnya atau tetapnya. Nah, baik, silakan Bapak Ibu yang sudah berhasil bergabung ke organisasi masing-masing, mohon kesediaannya menunggu. Ya, saya akan mengajak atau memandu guru-guru yang tidak mendapatkan undangan organisasi atau belum memiliki organisasi. Silakan Bapak Ibu yang belum memiliki organisasi mengikuti tahapan saya ya. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu klik di bagian jika di sini ada tulisan belum memiliki organisasi atau silakan buat organisasi. Silakan tinggal diklik Bapak Ibu. Silakan ya diklik buat organisasi. Atau seperti saya nih Bapak Ibu, di pojok kanan atas tinggal klik buat organisasi. Ini yang belum memiliki ya, kalau yang sudah tidak perlu membuat. Oke. Oke, saya lanjut boleh. Sudah memiliki organisasi, yang sudah tunggu, yang belum ikuti saya. Yang sudah tunggu, yang belum ikuti saya. Nah, di sini kita akan buat organisasi, Bapak Ibu. Jadi silakan pilih tipe organisasi, tinggal disesuaikan. Kita pilih, karena ini titisan sekolah, saya pilih sekolah ya, tipe organisasinya. Karena kita akan membuat sekolah virtual. Begitu. Lalu untuk provinsi, silakan langsung diketik Bapak Ibu. Karena agama ada di Provinsi Sumatera Barat, kita pilih langsung Sumatera Barat. Lalu kabupaten tinggal dipilih, tinggal disesuaikan. Karena dari agam, kita pilih langsung agam. Atau ada yang dari kabupaten lain, tinggal disesuaikan provinsi dan kabupatennya. Begitu ya. Lalu di sini ada nama sekolah, Bapak Ibu. Nah, nama sekolah ini boleh Bapak Ibu ketik terlebih dahulu. Contohnya SDIT Ridha Allah. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu. Jika tulisannya no option, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tinggal diklik lagi, lalu pilih lainnya. Lalu silakan dimasukkan sekolahnya. Seperti ini. Oke, tapi kalau ada pilihan bagaimana Mbak Sinta? Kalau ada pilihan tinggal dipilih. Nama organisasi ini adalah nama sekolah.
Oke, Ibu Emirza, kalau tidak salah ya, Erniza, tidak perlu download aplikasi Ibu. Saya informasikan Bapak Ibu Guru tidak perlu mendownload aplikasi Ruang Guru ya. Bapak Ibu cukup aksesnya lewat Google. Oke, tidak perlu lewat aplikasi Ruang Guru, aksesnya lewat Google. Ya, Bapak Ibu. Oke, nah ini jika nanti sudah, atau contoh SD, negeri, atau SMP deh. Saya contoh SMP ya. SMP Negeri 1 Agam. Ada nggak nih Bapak Ibu? Oh, ampe-ampe, ada Boso, ada Candu, Koto. Tadi kayaknya ada Koto Barat ya, apa Koto Gadang? Koto Gadang ya Bapak Ibu ya. Oke, saya coba ya, SMPN. N-nya jangan disingkat ya Bapak Ibu, negerinya, Negeri 1 Koto Gadang. Saya coba cek-cek, oh tidak ada. Berarti SMP Negeri 1 Koto saja ada nggak? Oke, ternyata no option juga. Nah, kalau no option gimana Mbak Sinta? Tinggal pilih lainnya, lalu masukkan di bagian bawah. 1 Koto Gadang. Seperti ini Bapak Ibu. Lalu silakan masukkan alamat sekolahnya masing-masing. Begitu. Jalan Imam Bonjol ya. Bonjol. Ini saya hanya contoh ya Bapak Ibu. Kalau salah mohon maaf. Kota Gadang. Kabupaten Agam. Oke, nah ini bisa diisi saja sesuaikan dengan data diri sekolah Bapak Ibu Guru sekalian. Oke. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah sama tampilannya dengan saya? Boleh diinformasikan jika ini sudah terisi lengkap, tinggal Bapak Ibu tinggal klik saja buat. Jadi itu adalah cara membuat organisasi ataupun sekolah virtualnya, begitu. Oke, sudah Kak, sudah, mantap. Oh, mantap, luar biasa. Maka Bapak Ibu semua sekarang sudah memiliki organisasi ya, betul atau betul? Kalau yang ketinggalan, Bapak Ibu yang baru bergabung atau berhasil masuk ke akunnya, silakan Bapak Ibu klik saja di bagian tambah buat organisasi. Ada di bagian bawah, ada di bagian bawah sini, atau di bagian atas sini. Silakan dimasukkan data diri sekolahnya. Tidak ada nama sekolah, tinggal pilih lainnya, Bu Rika, lalu tinggal dimasukkan nama sekolahnya Bu Rika. Oke, Kak salah masuk organisasi bisa keluar enggak? Oke, Bapak Ibu, kalau salah masuk organisasi silakan dipindahkan saja atau buat organisasi baru. Gitu ya. Contoh saya di sini, saya memiliki banyak sekali nih organisasi. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu, untuk saat ini kita belum bisa keluar, tapi nanti sedang kita modifikasi atau kita kembangkan untuk bisa menghapus atau mengeluarkan organisasi yang sudah dibuat. Begitu. Tapi untuk saat ini, nanti kalau seandainya salah, tinggal klik lagi saja buat organisasi, atau silakan masuk ke link yang diberikan. Oke, sampai dibuat organisasi, apakah sudah semua Bapak Ibu? Oke. Untuk langkahnya nanti diinformasikan oleh teman-teman saya ya, yang baru saja bergabung tidak apa-apa. Oke, ini tinggal klik saja buat organisasi, lalu diisi sesuai di sini Ibu, Bapak. Tipe organisasinya apa, provinsinya, kabupaten, nama organisasi adalah nama sekolah, alamat adalah alamat sekolah. Begitu. Boleh saya lanjut Bapak Ibu untuk selanjutnya? Oke, sudah semua. Oke, ternyata sudah banyak yang sudah berhasil. Lanjut katanya. Oke, siap Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sebelum kita membuat kelas virtual, saya akan mengajak Bapak Ibu coba klik info organisasi terlebih dahulu yuk. Jadi sebelum saya mengajak Bapak Ibu sekalian dari Kabupaten Agam untuk membuat kelas virtual, silakan klik bagian info organisasi. Fungsinya buat apa Mbak Sinta? Nah, silakan Bapak Ibu yang sudah berhasil membuat organisasi atau bergabung ke organisasi yang diundang oleh operatornya, silakan Bapak Ibu screenshot, tangkap layar, atau print screen, atau boleh difoto. Jadi yang pakai laptop nih, ambil handphonenya, foto di bagian ini, di bagian info organisasi Bapak Ibu. Fungsinya buat apa? Jika sudah di print screen, screenshot, foto, disimpan saja Bapak Ibu. Karena nanti di akhir acara, untuk Bapak Ibu mengisi presensi atau absen ataupun daftar hadir, Bapak Ibu wajib melampirkan info organisasinya. Jadi,
supaya kami dapat mengeluarkan sertifikat 33 JP, besar sekali harapan kami Bapak Ibu praktek juga. Nah, untuk bukti prakteknya Bapak Ibu akan diminta untuk melampirkan foto di bagian info organisasi di hari pertama. Jadi silakan untuk foto screenshot. Oke. Sudah semua di foto screenshot Bapak Ibu? Link absennya ada, Mbak. Ada, Pak. Ada sangat, tapi nanti di akhir acara ya Bapak Ibu. Jadi linknya akan dibagikan di akhir acara. Sekarang cukup praktek terlebih dahulu, disimpan dahulu, begitu. Oke, kan nama organisasinya nggak bisa. Klik lainnya, Ibu. Pilih lainnya, lalu nanti di bagian bawah, lalu dimasukkan nama organisasi atau nama sekolahnya. Link absennya nanti ya Bapak Ibu, nanti sabar, di akhir acara. Setelah saya praktek semua, nanti di akhir acara baru dikasih link absensi. Jangan buru-buru, kita praktek dulu saja. Oke, nah ini jika sudah semua Bapak Ibu di bagian foto ini, saya akan mengajak Bapak Ibu kembali klik kelas saya. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat kelas virtual atau Bapak Ibu membuat kelas. Begitu ya. Silakan Bapak Ibu, jika sudah foto di bagian info organisasi ini, silakan klik kelas Anda. Nah, di bagian kelas Anda ini, Bapak Ibu boleh nih klik di bagian buat kelas. Di bagian ini ya Bapak Ibu. Nah, kita klik sama-sama buat kelas. Nah, kita buat kelas virtual. Jadi, sudah dibuat fondasi nih oleh operator ataupun kepala sekolah, Bapak Ibu. Sekarang kita akan buat kelas masing-masing. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu menunggu wali kelas yang SD. Silakan buat yang guru mata pelajaran, silakan buat per mata pelajarannya. Wali kelas silakan buat kelasnya. Kak Sinta, saya mengajar tuh sampai 10 kelas. Bagaimana Kakak? Tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti kita akan buat 10 kelas berulang. Gampang, kecil sekali langkahnya. Kita sama-sama ya Bapak Ibu, buat kelas virtualnya. Oke, nah di sini Bapak Ibu tinggal klik di bagian ini, klik buat kelas, lalu klik buat kelas. Nah di sini, misalkan Bapak Ibu yang mengajar, tinggal disesuaikan mengajar kelas berapa. Yang SD tinggal dipilih mengajar dari kelas 1 atau sampai kelas 6. Yang SMP silakan pilih mengajar kelas 7 sampai kelas 9. Saya contohkan saya mengajar kelas 9 Bapak Ibu. Tinggal disesuaikan ya Bapak Ibu mengajarnya. Oke. Lalu di sini kurikulum. Nah, kurikulum yang SMP hanya ada K13 revisi. Jika kurikulumnya bukan K13 revisi, Bapak Ibu tinggal pilih lainnya. Lalu silakan masukkan. Mungkin ada yang K13, atau ada yang masih KTSP, begitu ya. Atau ada yang sekolah penggerak. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Atau ada yang international school, gitu ya. International school. Nah, ini tinggal disesuaikan Bapak Ibu dengan kurikulum masing-masing. Tapi kalau ada yang K13 revisi, tinggal klik saja K13 revisi. Begitu. Nah, lanjut Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu lanjut pilih mata pelajaran. Nah, tinggal disesuaikan Bapak Ibu mengajarnya. Gitu. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bimbingan konseling, biologi, ekonomi. Nah, ini biasanya ada pertanyaan, Kak Sinta, ini SMP itu biasanya IPA, IPS, Kakak. Di sini tidak ada pilihan macam mana. Nah, tidak perlu khawatir, Bapak Ibu nanti tinggal di-scroll saja semuanya sampai bawah. Nah, ada pilihan lainnya. Ya. Jadi yang mata pelajarannya tidak ada di sini, jangan khawatir, jangan langsung bingung, tidak ada mata pelajaran saya. Tidak Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu pilih lainnya, langsung masukkan saja di sini. Contoh IPA, terpadu, gitu ya, atau IPS, terpadu bisa, atau matematika bisa, tematika bisa, wali kelas bisa. Jadi semuanya bisa di-backup di kelas ini, begitu ya. Bu, kalau mata pelajaran SD kelas 6 bagaimana caranya? Ya tinggal dipilih saja Ibu. Ini kelas 6 SD, lalu pilih kurikulumnya, ya. Apakah topik atau tematik atau lainnya. Kalau lainnya mungkin ada K13 atau apa, tinggal disesuaikan. Begitu ya Bapak Ibu, lalu tinggal dipilih mata pelajarannya. Ibu mata pelajaran apa? Ada bahasa Indonesia nih, ada IPA, IPS terpadu. Nah, ternyata kalau tidak ada juga, tinggal klik bagian bawah Ibu lainnya.
Tinggal dikasih mungkin tematika atau PJOK atau seni budaya, itu tinggal diketik saja. Ada, pasti semuanya ada. Boleh, mata pelajaran IPA nggak ada. Oke, tadi udah saya informasikan, IPA IPS jika tidak ada tinggal diketik saja, seni. Lainnya lalu tinggal dimasukkan IPA terpadu, IPS terpadu, begitu ya Bapak Ibu. Oke, kurikulum nggak bisa diketik, bisa. Pilih dulu lainnya Ibu, lalu di bawahnya tinggal diketik. Kurikulumnya K13 revisi, bisa pasti. Tidak mungkin tidak bisa Bapak Ibu. Oke, jadi bisa semua ya Bapak Ibu untuk dimasukkan. Guru SD mengajar semua. Oke, mengajar semua berarti langsung tulis tematika atau wali kelas. Boleh Ibu. Yang SD. Tinggal disesuaikan. Biasanya Bapak Ibu dibuatnya apa namanya, gitu. Oke ya. Sudah semua Bapak Ibu. Nah, jika sudah semua, nanti tinggal dipilih saja mata pelajarannya, begitu ya. Saya coba buat di sini IPA terpadu atau IPS terpadu. Nah, nama kelas ini diisi apa Kak Sinta? Nama kelas ini contoh. Ibu ngajar, Bapak Ibu mengajarnya 9A. Nah, kita buat satu-satu Bapak Ibu. 9A Bu Sinta. Jadi khusus untuk 9A saja. Atau yang SD, khusus 3A saja. Atau kelas 3 saja. Begitu. Kak, satu HP bisa nggak untuk 2 akun ruang guru? Bisa Ibu, bisa sangat. 5 akun pun bisa. Jadi bisa banyak akun. Yang penting anaknya mau buat bolak-balik ke akunnya. Begitu ya. Kalau kepala sekolah gimana ya Kak? Untuk Bapak Ibu kepala sekolah, ini enaknya Bapak Ibu kepala sekolah tidak perlu membuat kelas, nanti Bapak Ibu kepala sekolah cukup minta email dan password dari admin atau operator. Maka nanti Bapak Ibu kepala sekolah bisa langsung memantau kelas-kelas yang dibuat oleh guru-guru mata pelajaran dan wali kelasnya. Begitu Bapak Ibu kepala sekolah. Oke, nah ini jika sudah semua tinggal klik buat saja. Maka akan berhasil dibuat Bapak Ibu. Tidak perlu repot-repot. Atau nih Bapak Kepala Sekolah mau buat kelas khusus guru gitu ya. Nanti Bapak Kepala Sekolah boleh tinggal dibuat saja. Guru kelas 1 dimasukkan dalam satu kelas virtual bisa. Nanti isinya guru-guru bisa Bapak. Jadi itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Begitu. Oke, kok nggak bisa diklik ya Kak buat kelasnya? Bisa Ibu. Sinyalnya coba diperhatikan. Mungkin terkendala dengan jaringan atau sinyal. Oke. Pastikan sudah terisi semua juga ya Bapak Ibu. Jika belum terisi, dia pasti akan gagal. Atau tidak ada pilihan untuk klik buatnya. Oke, contoh seperti ini Bapak Ibu. Nah, dia tidak akan bisa buat karena ini belum terisi. Ini wajib diisi semua terlebih dahulu. Oke, sudah siap. Sudah siap. Sudah selesai semua ya Bapak Ibu? Nah, nanti yang mengajar 10 kelas, tinggal diklik lagi, ulang, tahapannya sama. Mungkin paling diganti kelasnya sama nama kelas di sini. Kalau ini 9A, mungkin nanti berubah jadi 9B, 9C, begitu. Jadi yang mengajarnya 10 kelas, nanti di sini contoh seperti saya. Di sini saya mengajar, saya ada 5 kelas. Saya mengajar kelas IPA dan kelas matematika seperti ini. Nah, jadi akan banyak kelasnya Bapak Ibu. Lalu nanti kepala sekolah bisa ya Mbak masuk ke kelas-kelas ini? Bisa. Nanti kepala sekolah atau wakanya pun bisa masuk, tinggal klik lihat-lihat saja. Nah itu aksesnya bagaimana? Bapak Ibu kepala sekolah nanti bisa minta akun admin atau operator atau yang membuat organisasi. Begitu Bapak Ibu. Oke, apakah sudah selesai semua membuat kelas virtualnya? Bapak Ibu boleh diinformasikan di kolom chat. Jika sudah berhasil, saya akan lanjut, Bapak Ibu. Bagaimana cara mengundang siswa-siswinya supaya bisa masuk ke kelasnya, begitu ya. Oke, di sini ada Solo, mana Kota Gadang. Wah, sudah berhasil semua, hebat, luar biasa. Oke, nah selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu bagaimana cara mengundang siswa-siswinya, begitu ya. Kalau Bapak Ibu ada yang terkendala dengan jaringan sinyal, tidak perlu khawatir. Nanti Bapak Ibu bisa mengulang lagi. Nanti akan saya lampirkan video rekaman Zoom ini di grup Telegram kita ya. Jadi nanti bisa diputar kembali, lalu bisa diulangi ketika jaringannya stabil. Begitu Bapak Ibu. Nah, contoh Bapak Ibu, kelas 9A nih yang sudah Bapak Ibu buat. Cara mengundang siswa-siswinya, cukup Bapak Ibu klik undang siswa saja.
Oke, silakan masuk ke kelasnya, lalu klik undang siswa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengundang siswa dengan 3 cara. Bisa bagikan dengan kode kelas, bisa bagikan dengan link, bisa dengan QR code. Tapi kalau saya paling gampang, itu saya suka membagikan dengan link ke siswa-siswi. Jadi nanti anak-anak, Bapak Ibu tinggal bagikan di WA, begitu ya, di WA grupnya, karena saya yakin untuk saat ini pembelajaran daring ataupun PTMT terbatas ini, Bapak Ibu pasti koordinasinya dengan WA group, betul atau betul? Nah, itu nanti tinggal klik saja salinnya, lalu masuk. Oke, ini link untuk 9A, Kak Sinta. Berarti silakan Bapak Ibu masuk ke grup WA-nya 9A. Maka tinggal di copy paste saja atau tempel gitu ya, tempel salin. Saya contohkan di chat. Saya anggap kolom chat ini adalah grup WA ya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu nanti anak-anak tinggal klik link saja, maka akan otomatis bergabung ke kelasnya Bapak Ibu guru sekalian. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu, silakan mencontohkan langkah yang sama. Silakan Bapak Ibu klik bagikan link, lalu klik salin, lalu tinggal copy paste di kolom chat. Supaya saya mengetahui berapa banyak guru-guru yang sudah berhasil membuat kelas virtualnya. Begitu Bapak Ibu. Guru SD atau guru kelas nggak ada ya Bu? Dibuat tematik apa lainnya? Boleh Ibu klik lainnya, lalu tinggal masukkan guru kelas, begitu boleh Ibu, atau boleh pilih wali kelas juga boleh. Oke. Guru SD kan mengajar banyak mata pelajaran. Kalau hanya dibuat satu mata pelajaran saja bisa. Seperti IPA, apa bisa Kak? Bisa Ibu, bisa. Jadi kalau ada berbagai cara begitu ya, ada yang SD, dia walaupun wali kelas, buatnya per mata pelajaran, IPA, IPS, MTK, Bahasa Indonesia, boleh. Boleh sangat Ibu. Atau Bapak Ibu, satu kelas saja 6A, langsung judulnya wali kelas. Jadi semua mata pelajaran nanti di situ, boleh. Senyamannya Bapak Ibu sekalian saja, mau dibuatnya seperti apa. Oke, wow, kolom chat saya sudah dikepung dengan link-link guru-guru hebat ini. Nanti saya masih menunggu grup-grup yang lainnya, link-link yang lainnya, begitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu cara mengundang siswa-siswinya, sangat mudah ya. Setelah guru buka link, masuknya pakai email apa Bu? Nah, Bapak Ibu, nanti anak-anak itu nanti ketika Bapak Ibu share link ini di grup WA, mereka akan otomatis biasanya diajak untuk mendownload aplikasi Ruang Guru, Bapak Ibu. Jadi besar sekali harapan kami untuk siswa-siswi itu mengaksesnya lewat aplikasi. Karena tampilannya akan lebih sangat menarik dan siswa-siswi pun akan langsung dapat notifikasi ketika Bapak Ibu mungkin chatting mereka atau membuat obrolan kelas. Atau Bapak Ibu memberikan materi atau presensi daftar hadir ataupun tugas. Jadi kalau mereka lewat aplikasi, maka akan otomatis mereka langsung dapat notifikasi. Langsung di pertanyaannya, Kak Sinta kalau lewat aplikasi bayar dong? Tidak. Tidak Bapak Ibu, untuk ruang kelas ini gratis. Saya jamin gratis ya untuk ruang kelas. Jadi yang sedang kita pelajari ini, baik guru ataupun siswa itu gratis, tidak ada berbayar. Begitu Bapak Ibu. Kecuali nanti kalau Bapak Ibu mau premium, tapi itu tidak diwajibkan. Kita kalau bisa yang gratis saja gitu ya. Bagaimana kalau perangkat anak wali murid tidak menjalankan aplikasinya? Oke Bapak Ibu, sepengetahuan saya aplikasi Ruang Kelas itu hanya 54 MB. Jadi sangat memungkinkan itu bisa di-download di berbagai Android. Yang penting mereka bisa punya Play Store dan download aplikasi. Begitu. Oke, nah jadi hari ini Bapak Ibu praktek kita tidak terlalu panjang, praktek kita hari ini hanyalah Bapak Ibu masuk ke organisasi yang sudah dibuat oleh operator. Kalau tadi banyak sekali yang membuat organisasi masing-masing, habis ini boleh dikoordinasi ya, lalu nanti boleh klik di bagian anggota organisasi, nah baru nanti bisa nih mendata di sini nama-nama guru-gurunya, atau Bapak Ibu boleh undang guru-gurunya, begitu ya. Atau Bapak Ibu yang baru membuat satu kelas, tapi ternyata mengajarnya 10 kelas. Nah, boleh Bapak Ibu nanti dicoba di sini buat kelas lagi. Ditambah sebanyak-banyaknya, lalu mengundang siswa-siswinya. Begitu Bapak Ibu. Karena hari ini prakteknya hanya sampai di sini saja, lalu nanti kita akan ketemu lagi Bapak Ibu di hari esok, hari kedua. Di hari kedua besok, saya akan menginformasikan bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan obrolan kelas. Obrolan kelas ini tampilannya seperti WA Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah semua siswa-siswi masuk ke ruang kelas,
Bapak Ibu tidak perlu lagi pakai WA. Jadi WA-nya khusus untuk komunikasi Bapak Ibu beserta keluarga-keluarga atau teman terdekat gitu ya. Jadi tidak perlu untuk pakai pembelajaran. Jadi obrolan kelas ini nanti sama persis tampilannya seperti WA, akan saya informasikan di hari esok. Lalu Bapak Ibu juga besok akan saya informasikan bagaimana cara membuat daftar hadir atau presensi atau absen untuk siswa-siswinya. Karena nanti kalau dengan ruang kelas ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi absensi itu mengelis nama anak-anaknya, begitu ya. Atau dicek satu-satu, tapi nanti tampilannya sangat amat mudah. Guru-guru bisa nanti absensi langsung seperti ini. Ini contoh ya, Bapak Ibu punya kelas saya yang sudah saya gunakan ke berbagai daerah, begitu ya. Di sini sudah ada nama, jadi nanti akan tahu anak-anaknya alfa atau masuk atau tidak. Akan seperti ini. Dan nanti guru-guru bisa unduh, itu akan kita pelajari hari esok. Dan juga di ruang kelas ini sudah bisa mengakses materi, jadi Bapak Ibu guru bisa memberikan materi kepada siswa-siswinya, begitu ya. Lalu juga bisa memberikan tugas, baik itu tugas latihan soal, tugas harian, ataupun PR, ataupun Bapak Ibu ingin memberikan nanti ulangan, kuis, PTS, PAS, bisa diakses langsung di sini. Dan keuntungannya setelah Bapak Ibu memberikan tugas, Bapak Ibu nilai, itu Bapak Ibu tidak perlu lagi nanti masuk-masuk ke Excel gitu ya, memasuki nilai masing-masing atau manual, tidak perlu Bapak Ibu karena kami nanti akan otomatis buatkan seperti ini. Analis nilai atau daftar nilai hasil dari anak murid-muridnya langsung terdata rapi. Bapak Ibu nanti tinggal download saja atau tinggal diunduh saja. Jadi sudah paket komplit kalau menurut saya untuk guru-guru menggunakan ruang kelas ini selama PTMT atau pembelajaran daringnya. Begitu Bapak Ibu. Kalau nanya di sekolah kami SD banyak murid dan tidak pakai HP. Khususnya kelas 1 sampai kelas 3 bagaimana caranya? Oke, Bapak Ibu untuk kelas 1 sampai kelas 3 mungkin itu termasuk kelas kecil ya atau kelas rendah. Memang kalau kelas rendah pasti anak-anaknya tidak menggunakan handphone semua. Nah, nanti itu bisa dikoordinasikan dengan orang tuanya Bapak Ibu. Jadi tetap belajarnya bisa lewat ruang kelas ini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau memberikan tugas, itu bisa lewat ruang kelas. Jadi tidak perlu lewat WA begitu ya ke orang tuanya. Jadi orang tua nanti tidak kebingungan ketika Bapak Ibu memberikan tugas. Mereka nanti bisa akses lewat aplikasi, langsung nanti ketika ada tugas, presensi, absensi, ataupun PR, mereka bisa akses lewat aplikasi. Jadi mudah untuk mengaksesnya. Lalu nanti bisa ada kerjasama antara wali murid, orang tua, dan juga guru. Begitu. Apakah admin bisa langsung jadi guru kelas? Boleh, Bapak Ibu. Jika di sini ada yang jadi operator, merangkap jadi guru, begitu ya, tidak apa-apa. Bisa nanti jadi guru kelas juga. Langsung dibuat saja kelasnya. Oke, Bapak Ibu, ini informasi dari saya untuk hari ini. Sampai ketemu Bapak Ibu untuk pertemuan kita di hari esok, di hari kedua. Jadi hari ini sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang terlalu cepat. Nanti pun nih Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang tidak terjawab, boleh ya tanya di grup Telegram. Di sana nanti saya akan menjawab atau membantu langkah-langkahnya. Jadi kalau seandainya nanti setelah ini Bapak Ibu ada yang praktek kesulitan, langsung tanya saja. Pasti akan kami bantu jawab. Sekian pertemuan untuk hari ini Bapak Ibu, untuk praktek ruang kelasnya dan tadi materi pedagogik. Sampai ketemu di hari kedua esok, dan akan saya kembalikan ke Mas Munazir. Bapak Ibu jangan keluar terlebih dahulu, karena kita ada kuis interaktif. Jadi kita akan bagi-bagi hadiah pulsa nih, Bapak Ibu, dengan moderator yang ganteng tadi. Akan saya kembalikan ya ke Mas Munazir. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Sampai ketemu di hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Bro. Terima kasih Kak Sinta dan juga Kak Lilis di pengantaran materi pedagogi. Dan juga kepada Bapak Ibu, saya melihat antusias dari Bapak Ibu dari Kabupaten Agam, yang dimana bisa mengakses ruang kelas. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan ruang kelas ini sebagai solusi di saat PTMT terbatas, di saat Bapak Ibu sedang aktivitas belajar dan mengajar. Dan harapannya ini adalah sebuah teknologi, dan saya yakin apabila teknologi ini di tangan Bapak Ibu guru yang handal, maka aktivitas Bapak Ibu semakin terbantu. Dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkontribusi ataupun menggunakan platform ruang kelas secara gratis yang bisa diakses dan juga bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin saya akan langsung masuk ke dalam kuis Kahoot pada siang hari ini. Kepada Bapak Ibu,
boleh menyiapkan dari mulai handphone, PC, ataupun laptop. Jadi mungkin yang saya melihat antusias dari Bapak Ibu yang nonton bareng di sekolah, boleh mungkin menggunakan satu PC, kemudian menjawab di handphone Bapak Ibu guru masing-masing. Dan harapannya, untuk kuis Kahoot ini kita akan mencari satu orang pemenang untuk juara satu dengan pulsa senilai Rp100.000. Untuk materi, di saat Kak Lilis menyampaikan materi pedagogik dan juga di saat Kak Sinta menjelaskan ataupun menuntun Bapak Ibu tentang pembuatan ruang kelas. Baik, saya akan berbagi layar kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa di-link ataupun diakses langsung. Oke. Kepada Bapak Ibu langsung bisa diklik di http://kahoot.it. Oke, saya sejenak berbagi layar kepada Bapak Ibu semuanya supaya Bapak Ibu juga bisa melihat tampilan di layar Zoom masing-masing. Nah, untuk kodenya 7998377. Jadi kepada Bapak Ibu yang sudah dibagikan link di kolom chat, langsung bisa diklik di kahoot.it, kemudian memasukkan kode PIN 7998377. Oke. Dan juga kepada Bapak Ibu apabila telah mengklik memasukkan kode PIN, maka akan diminta untuk menuliskan nama. Dan juga kami berharap kepada Bapak Ibu untuk bisa menulis nama lengkap yang sebenarnya, karena di akhir sesi apabila nama Bapak Ibu yang akan menjadi pemenang juara satu dalam kuis Kahoot pada hari ini, kami juga akan meminta konfirmasi apakah benar Bapak Ibu peserta dari Kabupaten Agam. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Kita masih menunggu untuk layar kuis Kahoot pada sore hari ini. Kepada Bapak Ibu mungkin bisa langsung diklik di http://kahoot.it dengan kode PIN 7998377. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk menuliskan nama. Apabila nama sudah selesai, Bapak Ibu boleh standby terlebih dahulu sembari kita menunggu Bapak Ibu guru yang lainnya bergabung. Dan juga kepada Bapak Ibu untuk materi pada hari ini, kita masih seputaran materi mulai dari tahapan awal hingga di saat Kak Sinta menjelaskan tentang ruang kelas. Baik, 81 peserta Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk dalam kuis Kahoot pada siang hari ini. Kita masih menunggu 1 menit lagi Bapak Ibu mungkin bisa bergabung dalam kuis Kahoot dengan kode PIN 7998377. Kemudian di layar handphone baik itu di laptop akan muncul untuk pertanyaan dan juga Bapak Ibu diminta untuk menjawab jawaban dari A, B, C atau D sesuai dengan di warna merah, kuning, biru ataupun hijau. Semakin benar Bapak Ibu menjawab, semakin cepat maka nilainya semakin banyak. Oke, 140 peserta. Tadi saya sempat melihat jumlah partisipan pada siang hari ini dari Kabupaten Agam itu sempat di 580 peserta. Ini 157 peserta Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk. Kita masih menunggu 1 menit lagi Bapak Ibu untuk bisa bergabung di kuis Kahoot pada siang hari ini. 166 peserta Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk. Oke. 170 peserta yang sudah berhasil masuk. Kita akan hitung mundur dari 5, 3, 2, 1. Kita akan langsung mulai untuk kuis Kahoot pada siang hari ini. Bapak Ibu boleh langsung diperhatikan kuis di layar Zoom Bapak Ibu masing-masing ataupun layar handphone ataupun laptop Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama dari 4 pertanyaan. Apa saja hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa? Bapak Ibu silahkan memilih kira-kira jawabannya di warna merah, kuning, biru, atau hijau. 104 peserta yang sudah berhasil menjawab. 10 detik lagi. Maka
semakin bertambah. Waktunya habis, kita akan melihat jawaban yang benar ada di warna biru permainan, otonomi, kepentingan, orang dekat atau teman, dan kemampuan. Dengan jumlah peserta Bapak Ibu yang menjawab dengan benar sebanyak 70 peserta. Kita akan melihat kira-kira posisi klasmen setelah pertanyaan yang pertama. Ada siapa? Ada Bapak ataupun Ibu Nazipah dengan jumlah poin 946. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang kedua. Baik, Bapak Ibu boleh diperhatikan. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja komponen-komponen penting dalam menyelenggarakan pembelajaran aktif di kelas PJJ, pembelajaran jarak jauh? Pada Bapak Ibu bisa langsung memilih merah, kuning, biru, atau hijau. Pada Bapak Ibu, semakin cepat Bapak Ibu menjawab, maka apabila jawaban benar, maka nilainya semakin banyak. Oke, 200 peserta Bapak Ibu yang sudah berhasil menjawab, kita akan melihat jawaban yang benar adalah di warna merah, mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Materi ini adalah yang langsung disampaikan oleh Kak Lilis. Dengan jumlah peserta yang berhasil menjawab dengan benar sebanyak 75 peserta. Masih kalah dibandingkan di warna kuning, materi yang menarik, sarana komunikasi, dan aktivitas kelas dengan jumlah peserta 89. Baik, kita akan melihat posisi klasmen setelah pertanyaan yang kedua. Ada siapa? Ada Ibu Elvi Indriani dengan jumlah poin 1858. Kemudian di posisi kedua ada Bapak Adnan Taufik dengan jumlah poin 1842. Kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Awas, jangan terkecoh ya Bapak Ibu, karena untuk pertanyaannya hampir mirip-mirip. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda dapat membuat kelas di depan kelas? Akan Bapak Ibu menjawab merah, kuning, biru, atau hijau. 141 peserta Bapak Ibu yang sudah berhasil menjawab. Waktu tersisa 6 detik lagi. Oke, kita melihat jawaban yang benar, waktunya habis. Jawaban yang benar ada di warna biru. Klik kelas Anda, klik buat kelas, kemudian masukkan detail kelas, dan klik buat. Dengan jumlah peserta Bapak Ibu yang sudah berhasil menjawab sebanyak 135 peserta. Baik, kita akan langsung melihat kira-kira posisi klasemen setelah pertanyaan yang ketiga. Ada siapa? Masih dengan Ibu Elvi Indriani dengan jumlah poin 2793. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang keempat. Ini adalah pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya adalah, jika Anda ingin siswa Anda bergabung di dalam kelas, langkah apa yang harus Anda lakukan? Bapak Ibu bisa langsung memilih merah, kuning, biru, atau hijau. Karena untuk materi ini telah disampaikan langsung oleh rekan Kak Sinta. Oke, 198 peserta Bapak Ibu yang sudah berhasil menjawab. Waktu tersisa 4 detik lagi, kita akan melihat jawaban yang benar adalah jawaban yang benar ada di warna kuning, membagikan kode kelas kepada siswa dengan jumlah peserta 137 peserta yang menjawab dengan benar. Baik, kita akan melihat kira-kira hasil klasemen setelah 4 pertanyaan. Di posisi ketiga, ada Bapak ataupun Ibu Ade. Posisi kedua, ada Ibu Kiki. Untuk juara yang akan menempati posisi pertama, juara 1. Selamat kepada Ibu Lydia yang telah memenangkan kuis Kahoot pada siang hari ini. Karena kita akan mencari satu orang pemenang untuk pulsa senilai Rp100.000. Kepada Ibu Lydia, boleh di screenshot ataupun di foto layar Zoom pada hari ini yang telah Ibu Lydia menangkan sebagai bukti. Kemudian Ibu Lydia boleh konfirmasi kepada Saudara Aryosi berikut dengan nomor
nomor handphone yang telah kami bagikan di kolom chat. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang lainnya yang telah